إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخيرهم على معين الدين ويغفر لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله أكبر فوق كل من تكبر وتجبر ثم الحمد لله أكبر فوق كل ما أشرك وكفر وكل ما سوى الله أشرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله رضا الوالدين وسخط الله سخط الوالدين. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkahan ini, mari sama-sama kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Allah masih memberikan kita nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di pagi hari ini dalam rangka menjalankan salat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan, mulai dari siam kita, tadarus Al-Quran kita, qiyamul lail kita, zikir kita, iktikaf kita selama bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
salawat teriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita termasuk pengikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di pagi hari ini ada satu cerita. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita lebih hormat dan takdim kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibunda kita. Suatu saat ada seorang guru, dia diminta tolong oleh sahabatnya untuk bakti sosial ke panti jompo. Singkat cerita, berangkatlah ini guru datang ke panti jompo. Sampai di gerbang panti jompo, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Dia bilang, anakku kemana aja? Anakku, kenapa baru saat ini kau datang? Anakku, kenapa kau tega? Kau taruh ibu di sini. Padahal ini guru, dia nggak tahu ini siapa ibu ini. Dia nggak kenal. Akhirnya dibawalah ibu ini. Duduk. Kemudian ini guru dia bertanya, ibu, apakah ibu sudah makan? Belum, nak. Ibu belum makan. Akhirnya dia ambil roti yang dia bawa. Kemudian dia suapkan sesuap demi sesuap kepada ibu tersebut. Akhirnya setelah selesai dia bakti sosial, ini guru dia mau pulang. Ketika mau pulang, ini ibunya dia gandeng terus ini anaknya. Dia bilang, nah, ibu pengen ikut. Jangan tinggalkan ibu di sini. Ibu tidak betah. Ibu tidak terasa di sini, nak. Jangan kau tega meninggalkan ibu sendirian di sini. Ini sambil berlinang air mata, sambil bercucuran air mata ibu. Akhirnya tidak tega. Ini guru dia menghadap kepada pimpinan panti jompo. Dia katakan, Bapak, saya mohon izin. Ibu ini bolehkah saya bawa ke rumah saya 1 minggu aja, Pak? Akhirnya ada pertujuan pimpinan panti jompo, dibawalah ibu ini. Sampai di rumah, ibu ini dilayani setiap sholat. Ini guru jadi imam, ibunya jadi makmum. Ketika 3 hari di rumah ini guru, satu saat setelah selesai sholat, ini guru bercium tangan seperti biasa. Apa kata ibu tersebut? Kamu bukan anakku, Allah. Kamu bukan anakku. Kata guru ini, ibu, saya ini anakmu, bukan. Anak saya setiap sholat tidak pernah cium tangan kepada saya. Anak saya setiap makan dia tidak pernah menyuapi saya. Anak saya setiap sholat berjamaah tidak pernah sholat berjamaah dengan saya. Kau bukan anakku. Allahu Akbar. Akhirnya apa kata? Ibu, saya ini tetap anakmu. Akhirnya sekitar
Hari yang ke-6 ketika di ruang makan. Setelah selesai masih makan ini ibu jatuh. Jatuh tiba-tiba dia pingsan, akhirnya dibawa oleh ibu dengan istrinya sampai ke rumah sakit. Ketika ajal sudah mendekat, apa kata ibu? Nah, hidup ibu tidak lama lagi. Tolong, ketika ibu meninggal, ketika ibu wafat, jangan kau pernah kasih tahu kepada anak-anak ibu. Jangan kau pernah memberitahukan kepada anak-anak ibu. Biarkanlah. Biarkan. Karena ibu ini punya anak 5. Satu jadi pengusaha, satu jadi pejabat, satu jadi orang sukses. Semua 5 anaknya ini, tapi orang tuanya ditaruh di panti jompo. Akhirnya ini guru dia peluk. Apa dia katakan? Bu, jangan kau katakan seperti itu. Saya ini anakmu. Anggaplah saya ini anakmu. Istri saya mentukmu. Anak saya cucumu. Jangan kau katakan seperti itu. Allahu Akbar walillahi. Akhirnya setelah ibu menghembuskan nafasnya yang terakhir, tidak lama kemudian 2-3 hari datanglah anak-anaknya menghampiri ini guru, ingin menuntut. Kenapa kau ambil ibu kamu dari panti jompo tanpa memberitahukan kami? Kemudian ini anaknya bilang, di mana kuburan ibuku? Di mana jenazah ibuku kau kuburkan? Ini guru tidak mau memberitahu karena ini amanat. Amanat dari ibu bahwa ketika dia meninggal, hatta kuburannya jangan dikasih tahu kepada anak-anaknya. Ini pelajaran buat kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Idul Fitri, datang malaikat Jibril. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Jibril, ketika Idul Fitri ini, kepada siapa saya harus ta'lim? Kepada siapa saya harus berkunjung?" Apa kata Jibril? Ibumu. Ibu. Ketika Idul Fitri ini, jangan pernah sia-siakan kita punya ibunda kita. Ibunda kita yang mengandung kita. Ibunda kita yang melahirkan kita. Ibunda kita yang mengasuh dan membesarkan kita. Takdim, hormat kepada ibunda kita. Jangan sampai kita seperti Alqamah modern, seorang sahabat Nabi yang sangat dermawan, yang selalu ada di samping Nabi, tapi ketika dia wafat, ketika sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya istrinya datang kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, tolong lihat suami saya. Ada apa ini ya Rasulullah? Suami saya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Ketika kami talqin ya Rasulullah, dia hanya mengucapkan tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tolong kau lihat ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah datang melihat sahabatnya yang bernama Alqamah. Dia lihat Alqamah, ya Allah. Akhirnya Rasulullah talqin, "Ya Alqamah, qul la ilaha illallah." Alqamah tidak bisa. Allahu Akbar.
Akhirnya Rasulullah bertanya kepada istrinya, wahai ibu, apakah Alqamah masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah. Tinggal satu. Tinggal ibunya. Akhirnya Bilal diperintahkan untuk panggil ibunya. Awalnya ibunya tidak mau datang. Akhirnya Nabi katakan kepada Bilal, ya Bilal, katakanlah aku yang panggil. Suruh temui aku. Akhirnya karena baginda Rasulullah SAW yang panggil, datanglah ibundanya. Ketika berhadapan dengan baginda Nabi, Nabi katakan, wahai ibu, apakah ini anakmu Alqamah? Ya Rasulullah, tolong kau maafkan. Apa kata ibundanya Alqamah? Ya Rasulullah, di hadapanmu saya tidak akan memaafkan anakku. Saya sudah dibuat sakit hati ya Rasulullah. Dia lebih mementingkan istrinya, dia lebih mementingkan anaknya dibandingkan saya ya Rasulullah. Ketika Idul Fitri, istrinya diberikan baju baru, anaknya diberikan baju baru, sedangkan saya tidak diberikan. Saya hanya dikasih baju bekas ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sakit hati ya Rasulullah. Saya yang mengandung dia antara hidup dan mati. Saya tidak memikirkan apakah nanti saya mati ataukah tidak. Ketika dia masih bayi, ketika dia sakit, saya yang menunggui. Saya yang peluk dia, saya yang memberikan makan dia, saya yang mengasuh dia ya Rasulullah. Ketika dia sudah berumah tangga, dia sudah lupa dengan saya. Allahu Akbar. Walillah. Sakit hati saya ya Rasulullah. Sakit hati saya ya Rasulullah. Karena ibu bundanya tidak mau memaafkan anaknya. Akhirnya kata baginda Nabi, wahai sahabat, daripada sahabat kita Alqamah nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Ketika mendengar anaknya mau dibakar, yang namanya orang tua, tidak ada harimau yang memakan anaknya. Yang namanya orang tua mendengarkan anaknya mau dibakar, akhirnya dia katakan, ya Rasulullah, saya yang melahirkan Alqamah, saya yang membesarkan Alqamah, saya yang mengasuh Alqamah. Saya tidak tega ya Rasulullah ketika engkau bakar di hadapan saya. Untuk itu di hadapanmu ya Rasulullah, saya memaafkan anak saya. Ketika ucapan memaafkan, maka Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Ketika Idul Fitri ini yang masih mempunyai orang tua datang, jangan pernah sia-siakan orang tua kita. Cium tangannya, minta redanya, minta ikhlasnya. Insya Allah kehidupan kita 1 tahun ke depan akan berkah dunia dan akhirat. Dan bagi yang sudah tidak mempunyai orang tua, dua-duanya sudah meninggalkan kita, setelah Idul Fitri ini selesai, datangkan ziarah. Kenapa mereka sedang menunggu kita? Mereka ingin tahu siapa yang datang menziarahi mereka. Oh, anak saya yang datang. Oh, mantu saya yang datang. Oh, cucu saya yang datang. Kalau ini kita datangkan kepada mereka, kita ziarahi mereka, insya Allah 1 tahun ke depan ketemu Ramadan lagi, kita akan berkah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyid la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafihal muhimmat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi hari yang penuh keberkahan ini ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami banyak berbuat maksiat kepadamu ya Rabb. Kami banyak melakukan dosa kepadamu ya Rabb. Kami banyak melakukan kelalaian kepadamu ya Rabb. Ampunilah dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa ayahanda kami. Apabila ayahanda kami masih hidup ya Allah sampai hari ini, hadirkanlah wajahnya di hadapan kami ya Allah. Ayahanda kami yang setiap hari mencari rezeki untuk kami, ayahanda kami yang tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada kami ya Allah. Ayahanda kami yang selalu tersenyum kepada kami ya Allah. Ampunilah dosanya ya Rabb. Ampunilah dosanya ya Rabb. Panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rabb, ampunilah dosa ibunda kami.